Kira-kira kitab ini akan belajar tentang apa ya? Jadi ada 3 ilmu utama dalam Islam, yaitu ilmu tasawuf, tauhid, dan fikih, disingkat tastafi. Artinya apa? Tasawuf ini paling penting. Kenapa? Karena dia ilmu menata hati. Hati ini adalah sesuatu yang sangat sulit dikontrol. Dengan sembahyang mudah hati merawi yang pokoknya. Dengan sembahyang mudah hati kita berpikiran entah mana-mana. Dengan taduk menurun, dengan tabur mudah hati oleh hojah. Hati adalah sebuah organ yang paling sulit dikontrol, makanya dia menempati urutan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa tatap muka dan bersua bersama dalam pengajian rutin setiap malam Selasa di masjid kita tercinta, Masjid Al-Falah, Gede Aceh, Kota Lurus Mole. Terima kasih kepada para abu, abi, abiha, walid, teguh, dan umi yang sudah hadir setia. Dan alhamdulillah ada istimewa hari ini, yaitu kita akan memulai iddah kitab yang begitu fenomenal, begitu spektakuler dari seorang imam besar Islam, Hujjatul Islam. Siapa dia? Yaitu Al-Imam Al-Ghazali, seorang imam yang begitu terkenal. Mungkin tidak ada di antara kita yang tidak pernah mendengar nama beliau. Seorang imam yang begitu banyak buah karyanya. Mungkin kita pernah mendengar karya beliau yang paling fenomenal di wilayah mutasawuf, itu Ihya Ulumuddin. Tapi hari ini kita akan belajar mukhtasar, ringkasan Ihya Ulumuddin 4 jilid. Ini cuma 1 jilid. Sebenarnya kitab Minhajul Abidin ini versi Arabnya juga 4 jilid, tapi ini matannya. Artinya memang kitab Melayunya, dan ini ada dijual. Harganya cuma 13.500 di toko buku ACC Simpang 4. Jadi kalau mau dipelajari sendiri bisa, karena memang kitabnya berbahasa Melayu Jawi, artinya bahasa Jawa. Bisa dipelajari dan juga bisa dipahami. Kitab Minhajul Abidin ini begitu ringkas karena dia memuat intisari bagaimana pedoman-pedoman tentang menjalani kehidupan, baik itu tata cara kita beribadah sebagai salah satu tujuan daripada kita diciptakan ke dunia. Jadi kalau pertanyaan pertama, kenapa kita hadir ke dunia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Jadi memang tujuan kita adalah beribadah. Orang yang beribadah disebut abid atau orang penyembah Allah, orang yang beribadah kepada Allah. Seperti kita semua yang hadir pada malam ini. Manhaj dari kata-kata nahju, manhajul adalah jalan. Jadi kalau kita bilang ini adalah pedoman dasar bagi kita beribadah. Kitab ini ditulis dan merupakan kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Ghazali. Jadi memang kitab yang paling sempurna. Kalau kita pernah mendengar kitab Ihya Ulumuddin, mungkin bahasanya agak sedikit bingung, sedikit rumit, tapi kitab ini akan sangat jelas sekali. Kenapa? Ini adalah kitab yang dikarang menjelang wafat beliau dan ditulis setelah kitab Ihya Ulumuddin, dan memiliki penjelasan yang sangat gampang dicerna. Jadi nanti di dalam kitab ini tujuannya kita akan belajar tingkatan-tingkatan maratib atau aqabah. Istilah di sini aqabah. Ada 7 tingkatan untuk kita bisa sampai kepada Allah. Ada 7 aneurinyeun, ada 7 tangga yang akan kita belajar dalam kitab Minhajul Abidin ini. Jadi kalau 7 tangga ini tidak kita jalani, maka akan menghambat kualitas ibadah kita serta
menghambat faktor-faktor komunikasi personal seorang hamba seperti kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat Aqabah ini juga bisa diartikan sebagai tanjakan. Jadi kalau kita melempar jumrah, dulu ada jumrah ula, wusta, Aqabah. Jadi Aqabah ini boleh diartikan tanjakan. Jadi metode atau rintangan dalam menghadapi perjalanan ibadah kita kepada Allah. Nanti akan dijelaskan dalam 7 tanjakan ini kira-kira apa saja yang akan kita pahami, apa saja yang akan kita pelajari. Jadi kalau kita sudah mengerti intisari dari kitab ini, kita baru bisa membuka pengajiannya. Dan kita sudah paham kira-kira kitab ini akan belajar tentang apa ya. Jadi ada 3 ilmu utama dalam Islam, yaitu ilmu tasawuf, tauhid, dan fikih, disingkat tastafi. Artinya apa? Tasawuf ini paling penting. Kenapa? Karena dia ilmu menata hati. Hati ini adalah sesuatu yang sangat sulit dikontrol. Dengan sembahyang mudah hati merawi yang pokoknya. Dengan sembahyang mudah hati kita berpikiran tentang mana-mana. Dengan taduk menurun, dengan tabur mudah hati oleh hoja. Hati adalah sebuah organ yang paling sulit dikontrol. Makanya dia menempati urutan pertama. Tasawuf dulu. Hati kita sudah bersih, baru kita mudah pahami tauhid. Siapa itu Allah yang akan kita sembah. Baru setelah itu kita belajar bagaimana tata cara ibadah kepada Allah. Nah, tasawuf sebagai ilmu dasar, disinilah yang menjadi tanjakan pertama ataupun Aqabah pertama. Jadi tangga pertama yang akan dijelaskan nanti, tangga ilmu. Artinya kita tidak akan sampai menjadi abidin, orang yang beribadah tanpa ilmu. Tidak mungkin ada orang yang ngomong adalah ahli ibadah tapi dia tidak punya ilmu. Karena syarat daripada orang yang pintar ibadah satu-satunya ilmu. Tidak mungkin kita mau sholat kalau kita tidak kenal tata cara sholat. Tidak mungkin kita mau puasa, hari ini kita tahapannya puasa. Kenapa? Hari ini tanggal 27 Rajab. Kalau secara ru'yah, kalau secara hisab kemarin tanggal 27 Rajab, artinya 28 Februari kemarin liburnya Islam Iran. Tapi sebenarnya kalau secara ru'yatul hilal hari ini 27 Rajab. Jadi makanya tadi sunat puasa 27 Rajab. Pahalanya dalam sebagian matan dijelaskan, ada yang jelaskan pahalanya seperti 5 tahun puasa, ada yang jelaskan seperti 60 tahun puasa. Ada yang tinggal puasanya boleh puasa besok, lusa, dan lusa raya. Itu akhir daripada Rajab. Berarti kalau hari 27, 28, 29, 30 sunat puasa. Selanjutnya di awal Sya'ban juga sunat puasa lagi 1, 2, 3. Jadi kita sunat berturut-turut 6 hari ke depan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Seperti ada di status WhatsApp saya juga ada. Nah jadi kalau kita lihat, inilah maratib yang harus kita lakukan. Setelah berdiri salam juga selalu kita sanjung sajikan kearifan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa ilmu adalah sesuatu yang memang sangat penting dalam proses kehidupan kita. Sehingga Imam Ghazali menempatkan ilmu sebagai maratibul awal ataupun Aqabah yang pertama. Jadi kalau kita lihat, ilmu itu ibarat permata dan lebih utama daripada ibadah. Siapa penting ilmu daripada ibadah? Penting ilmu. Jadi menyaurun na ilme, walaupun mungkin hanadat jemat kesembayang, mungkin cuma kesembayang perlemat, lebih bagus daripada orang yang selalu sholat tapi ilmunya nggak ada. Akhirnya itu akan menjadi kosong. Nah, jadi kalau seandainya dia tidak punya ilmu, maka ibadahnya akan jadi sia-sia. Sehingga syaitan dalam sebuah riwayat, wadai kalian urang sembahyang dalam masjid dengan urang denget dalam masjid, dia lebih takut kepada urang dengetnya. Kenapa? Urang dengetnya adalah orang yang berilmu. Seandainya dia bangun, dia lihat orang yang sholat, lalu dia betulkan, hai, rukuk bepah bejut, hai, sembahyang benar tumak nina, dekui tengah mendang benar tumak nina. Mungkin dia bisa betulkan sholat orang yang tidak punya ilmu tadi. Artinya apa? Ilmu itu ibarat permata dan lebih penting daripada ibadah. Jadi, tapi kita tidak boleh juga meninggalkan ibadah. Kita tahu sholat itu penting, tapi kita tidak mau sholat, itu juga tidak boleh. Jadi, kalau ibarat sebuah pohon, ilmu itu ibarat pohon dan ibadah itu adalah buahnya. Jadi al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tanpa pengamalan, kita tahu tata cara sholat,
hayat sembahyang. Anak pengen pernah ke, tak kudu cara sembahyang. Halah sembahyang, anak sembahyang. Kalau kita tetap tidak sholat, artinya pohon kita tidak akan berbuah. Jadi jangan sampai kalau kita beribadah juga tanpa ilmu, maka ilmu tersebut akan lenyap bagaikan ditiup angin. Nah, ilmu yang akan dijelaskan dalam kitab tasawuf ini adalah ilmu ma'rifah. Bagaimana kita mengenal siapa yang kita sembah dan bagaimana menata hati kita saat berjumpa dengan Allah. Karena orang yang paling bahagia adalah orang yang mempersiapkan hatinya untuk sesuatu yang sudah pasti, yaitu kematian. Kita tahu hidup kita tak akan lama. Semua orang pasti mati. Cuman kita lagi tunggu kapan giliran kita. Kita akan mempersiapkan sesuatu ke hal yang sudah pasti, yaitu kematian. Jadi kalau kita sudah mau mendalami ilmu ma'rifat, kita harus kenal 4 perkara. Yang pertama, kita kenal diri kita sendiri. Yang kedua, kita mengenal Tuhan kita. Yang ketiga, kita mengenal dunia tempat kita berpijak ini. Dan yang keempat, kita mengenal akhirat, kampung halaman kita, tempat kita akan pulang. Dengan mengenal 4 hal ini, mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita, mengenal dunia tempat kita berada, dan mengenal akhirat tempat tujuan kita, insya Allah kita sampai di akabah pertama, yaitu tangga pertama, ilmu. Tangga kedua yaitu taubat. Kita akan dijelaskan nantinya di tangga kedua bagaimana cara taubat. Kita sudah tahu selama ini ternyata kita salah. Kita tidak terlalu mengenal siapa itu Tuhan. Kita sembahyang. Siapa yang kita sembah? Kenapa kita sujud? Kenapa kita rukuk? Kenapa kita i'tidal? Kenapa kita duduk dan sujud? Sama siapa kita berkomunikasi? Selama ini ternyata banyak kesalahan yang kita lakukan. Makanya kita harus sampai ke tangga kedua, yaitu taubat. Tangga ketiga, kita akan sampai ke dalam rintangan berupa godaan. Dalam kitab ini dijelaskan nanti bahwa dalam beribadah kita nanti akan ada godaan. Dengan sembahyang, dengan jemur tabut, si on 2 on, kita sudah malas. Akan ada godaan, dipakai urungnya namanya skater, namanya chip. Dipakai urung ke pesana sini, akhirnya kita tergoda. Nah, kalau kita bisa berhasil menyelesaikan ini, kita akan sampai ke tanjakan keempat selain godaan, yaitu rintangan. Jadi hidup kita pasti akan banyak rintangan. Kalau banyak rintangan namanya catering. Jadi tanjakan keempat kita nanti akan sampai di namanya rintangan. Akan banyak rin-marin dan segala sesuatu yang menghambat apa yang kita ingin lakukan. Yang kelima, kita sampai di tahapan pendorong. Apa saja yang bisa menjadi pemotivasi kita. Pukul apa yang kecinut, pukul apa yang kepakat, atau sip kepegah dengan dengku, tinggal. Nah, kepegah ya Ustaz Gunawan malamnya. Mungkin kita ingat itu, mungkin bisa menjadi pendorong kita untuk stimulus bagaimana kita bisa mencapai tujuan menjadi orang ahli ibadah, Minhajul Abidin. Yang keenam, kita akan belajar cacat-cacat atau celah dalam ibadah kita. Apa saja yang menjadi celah dalam ibadah kita. Contohnya, misalnya kita dalam ibadah dijelaskan harus ikhlas, tidak boleh ria, tidak boleh kesel, tidak boleh marah. Ria, kalau kita beribadah lalu dan pelemah, bidepu lego bawah lum jemaat sembahyang, itu akan hilang semua ibadah kita. Lalu kadang-kadang kita hari ini pergi umrah misalnya. Baru kemarin para ulama di Kota Usmai diberangkatkan untuk berangkat umrah. Setelah tahun lalu kita buat pengajian tastafi sekaligus dipesiju oleh Ayah Cotrung di Masjid Al-Adqa 2 tahun lalu. Nah, baru kemarin berangkat umrahnya. Ada sebagian kita berangkat umrah rame-rame, lalu saat ini bayarannya begitu mahal, hampir 40 jutaan. Sampai di sini komplain, mak getahe cukup jigo peduk antara tempat tinggal kita, maktab kita dengan masjid. Kita mengeluh, akhirnya pahala ibadah kita akan sia-sia. Nah, ini merupakan daripada cacat-cacat ibadah kita. Satu lagi yang terakhir, kita akan jelaskan untuk sampai sempurnanya ibadah kita harus sampai tangga ke-7, yaitu syukur. Jadi kalau kita sudah pahami 7 tangga ini, insya Allah kitab Minhajul Abidin yang akan kita bahas ini, pertama ilmu, kedua taubat, ketiga godaan, keempat rintangan, kelima pendorong, keenam cacat, dan ke-7 syukur kepada Allah. Kita tahu ada 7 tangga menuju tingkatan abid, yaitu ahli ibadah.